Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video part kedua tentang teknologi wireless. Kalau kita tadi sudah membahas teknologi wireless yang pertama adalah Bluetooth, digunakan pada jaringan wireless PAN, wireless personal dan network. Dan teknologi wireless kedua adalah Wi-Fi, digunakan pada jaringan wireless LAN. Nah, yang ketiga adalah WiMAX. Apa itu WiMAX? WiMAX adalah teknologi akses pita lebar atau broadband wireless access (BWA) yang memiliki kecepatan akses tinggi dan jangkauan lebih luas. Kenapa lebih tinggi? Karena dia menggunakan teknologi 4G. Nah, teknologi 4G yang kita tahu itu berada pada SIM card yang kita gunakan pada smartphone kita masing-masing. Sekarang itu ada 5G ya, cuman nggak tahu yang launchingnya di mana. Dan penggunaannya harus menggunakan modem WiMAX. Jadi kemungkinan besar di smartphone kita itu sudah ada yang namanya modem WiMAX yang tertanam, sehingga kita bisa menggunakan teknologi 4G yang bisa kita gunakan untuk streaming, nonton video, chat, dan segala macamnya. Nah, WiMAX sendiri dapat beroperasi pada jarak 50 km. 50 km itu jauh ya. Kalau dari Pekanbaru ke Bangkinang sampai itu. Dan berkemampuan melewati penghalang seperti gedung dan pohon. Beda dari Wi-Fi. Wi-Fi itu dia kalau ada penghalang malah sinyalnya yang tidak bisa kuat kalau ada penghalang. Sedangkan kalau WiMAX tidak. Oke, itu dia 3 teknologi wireless. Sekarang kita lanjutkan perbandingan jaringan kabel dan nirkabel. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing? Kelebihan dan kekurangan jaringan kabel. Harga lebih murah. Kalau harga lebih murah kali ini adalah harga itu relatif penggunaannya. Kalau misalnya kabelnya menggunakan kabel serat optik, nggak mungkin lebih murah daripada menggunakan kabel VTP, atau nggak mungkin lebih murah dari menggunakan jaringan nirkabel. Berarti harga lebih murah ini relatif sifatnya. Nah, lebih aman kenapa? Karena kalau kita menggunakan jaringan nirkabel untuk mengakses sebuah konten, apalagi membuka banking kita menggunakan jaringan wireless seperti Wi-Fi, itu sebenarnya user ID dan password kita itu tersimpan dalam data-data pengguna Wi-Fi, data-data pengguna hotspot. Misalnya kalian menggunakan Wi-Fi public di cafe atau di mall, terus buka banking, itu berisiko dari PIN banking kalian terdeteksi. Begitu juga berisiko dengan user ID-nya. Jadi kurang aman kalau menggunakan nirkabel, tapi lebih aman menggunakan kabel. Kalau misalnya kita akses internet banking menggunakan jaringan kabel, itu lebih aman karena dia tidak bersifat menyimpan seperti nirkabel. Terus performa jaringan bandwidth lebih tinggi dan lancar. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan kabel, jaringan itu udah pas untuk masuk ke dalam sebuah komputer atau sebuah laptop. Tidak seperti nirkabel yang ibaratnya kalau jaringan itu dia kan menyebar. Jadi kalau misalnya air menyebar itu kan tujuannya kan nggak jelas. Jadi kalau misalnya pakai kabel itu tujuannya jelas. Dan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth itu adalah seperti jalan sebuah data untuk melalui, jadi lebih cepat gitu. Terus proses instalasi lebih mudah. Instalasi lebih mudah ini juga tergantung dari siapa yang menginstalasinya. Kalau misalnya penginstalasi yang lebih mudah dimaksudkan adalah kabel disambungkan ke konektor, terus disambungkan ke hub, disambungkan ke modem, disambungkan ke komputer. Itu yang paham adalah orang yang memang berbasis di jaringan. Terus biaya lebih murah. Nah, lebih murah sendiri itu seperti yang dibahas nomor 1 itu relatif ya. Relatif. Tidak rentan terhadap gangguan sinyal. Ya, benar. Karena dia kabel sudah menuju
ke satu port yang sudah memang dipastikan dan dia datanya tuh melewati kabel dan tidak seperti jaringan nirkabel yang memang di sebuah gelombang radio yang rentan terhadap gangguan sinyal. Kabel lebih aman dari gangguan sinyal. Koneksi lebih cepat dari nirkabel itu sama dengan penjelasan nomor 3 pada poin ketiga. Kekurangan, keamanan akan hilang jika kabel dipotong. Yang namanya menggunakan kabel, kalau kabelnya rusak, dimakan tikus, pasti akan lebih beresiko. 3. Jangkauan dan akses klien yang terbatas. Maksudnya seperti apa? Karena kabel ini sudah disiapkan beberapa port yang dibutuhkan dan beberapa kabel yang dibutuhkan. Jadi terbatas. Sedangkan nirkabel dia walaupun misalnya klien yang sekarang itu ada 10 dan nanti ada tambah 5 lagi, jadi dia bebas. Tapi kalau akses klien kalau kabel, dia yang pertama disediakan 10, ya harus 10 yang terkoneksi kliennya. Kalau nambah 5 lagi berarti kita harus nambah lagi, itu ceritanya. Terus butuh biaya tambah untuk memperluas jaringan. Nah, sama seperti poin nomor 2, kalau kita punya komputer 10 awalnya, berarti ada jaring komputer 10. Terus kalau mau menambah lagi, pasti ada tambahan kabel lagi, tambahan konektor lagi, seperti itu. Itulah jaring kabel. Tidak bisa digunakan pada perangkat mobile. Dan tidak bisa di perangkat mobile, contohnya tidak bisa digunakan pada laptop yang bisa kita bawa kemana-mana. Cuma bisa di laptop bisa sih, cuma laptopnya nanti pasti akan harus stuck di tempat itu saja, di tempat dimana kabel itu berada. Sedangkan pada nirkabel laptop itu bisa berpindah kapan saja, di mana saja. Nah, bagaimana dengan wifi? Kalau misalnya wifi, bagaimana dengan smartphone? Kalau misalnya smartphone itu menggunakan jaringan kabel, pasti smartphone juga nggak bisa bergerak kemana-mana. Makanya smartphone itu diteknologikan itu menggunakan jaringan nirkabel. Oke, kurang rapi jika tidak disusun. Jelas, kalau kabelnya berserakan pasti kurang rapi dan akan bisa menyebabkan kecelakaan. Next, jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel, kelebihan dan kekurangan. 1. Kelebihan jaringan kabel itu adalah jangkauan luas. Tadi sudah kita bahas pada kekurangan kabel. Kalau misalnya kalau kabel itu jaringannya kurang luas, karena apa? Karena dia berkaitan dengan panjangnya kabel yang tersedia. Sedangkan pada jaringan kabel, walaupun jaraknya seberapa, tapi tergantung ya penggunaan wifi atau WiMAX atau Bluetooth. Jangkauan lebih luasnya, ya misalnya saya menggunakan laptop di dekat 1 cm dari akses point, terus saya bergeser agak 5 cm dari akses point, nah itu maksudnya jangkauan lebih luas. Kalau kabel, dia pasti tergantung dari panjang kabelnya, bentuk struktur dari topologi jaringannya. Terus mudah dan murah jika direlokasi. Karena apa? Karena untuk relokasi akses poinnya saja, cuma untuk menggeser kemana tempat yang akan dituju lagi. Kalau misalnya untuk laptop yang menggunakan jaringan kabel, kita bisa berpindah tempat kemana saja dan tempatnya fleksibel, bisa membuat laptop ini aman nyaman digunakan di mana saja, tidak tergantung dari panjang kabel ataupun banyaknya kabel. Terus infrastruktur berdimensi kecil, akses point dan adapter itu kecil di sini bentuknya. Ya, seperti yang dilihat di kantor Saza itu yang kecilnya, yang di atas itu nggak terlalu besar juga ya. Kalau misalnya di kabel itu butuh modem tuh hampir seperti kotak sepatu.
jadi lebih besar ya. Itu untuk jaringan kabel. Kalau jaringan kabel dia kecil aja, seperti buku catatan harian, itu kecilnya. Terus kekurangan pada jaringan kabel, alat cukup mahal. Tentu saja alat cukup mahal karena teknologinya berbeda dengan kabel. Terus keamanan data kurang terjamin. Nah ini berbanding terbalik dari kelebihan jaringan kabel yang jaringan datanya lebih aman daripada nirkabel. Sudah saya jelaskan. Dan sinyal putus-putus. Nah sinyal putus-putus ini walaupun lambang sinyal di mana ya, di tanda sinyal di handphone atau di mana itu di access point itu penuh, itu belum tentu sinyalnya bagus, bisa aja sinyalnya putus-putus. Nah intervensi gelombang yang mengganggu, karena dia memang gelombang juga, jika terganggu pasti akan menghambat pengiriman data, kecepatan pengiriman data. Oke, sampai di sini video untuk pembelajaran hari ini, teknologi wireless. Tidak ada latihan. Semoga bisa dipahami. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.